Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, ya, semoga ini berhasil. Ya, untuk mata kuliah BK, maaf karena terjadi keterlambatan. Ini terlambat karena memang gagal buat video dari tadi. Dari mata kuliah BK, mata kuliah Met Open, dan mata kuliah apa lagi itu? Peksos, pekerjaan sosial. Ya, nggak apa-apa lah, kita terima saja. Karena saya sudah gimana gitu. Oke, nggak apa-apa, kita langsung aja. Anda lihat presentasinya. Nih. Nah, ini. Kelihatan ya? Ya, saya harap kelihatan. Oke, saya harap kelihatan. Kita membahas tentang fakta dan permasalahan. Karena kemarin kita sudah membahas tentang infusi, segregasi, dan integrasi. Itu akan dijelaskan di mata kuliah pendidikan infusi oleh Pak Ramdan atau Putri. Nah, kita ini langsung saja ke mengapa infusi itu ada. Karena ada fakta dan permasalahan yang didapat di lapangan. Bukan lapangan tenis, bukan, tapi di masyarakat ya. Nah, fakta dan permasalahan itu yang pertama, jumlah sekolah khusus atau SLB terbatas dan cenderung terkonsentrasi di kota-kota. Itu sudah jelas karena SLB tidak mungkin berada di desa. Pasti berada di kota atau minimal kecamatan, karena di desa itu kan setahu saya jarang. Mungkin satu desa satu, itu pun belum tentu. Yang saya tahu pasti satu kecamatan satu ada. Jadi kalau di daerah itu ada beberapa kecamatan, contohnya di Jateng itu tempat saya ada 5 kecamatan, ya ada 5 SLB, yang negeri, untuk swastanya 2, 7 dalam satu kota. Nah, kalau SD ada berapa? Ratusan, bahkan ribuan. SMP, SMA pun juga seperti itu. Tapi kalau SLB itu kan berbeda. Makanya karena jumlah SLB-nya sedikit, maka dan siswanya juga banyak di desa-desa terpencil dan SLB di kota, maka terjadi kesenjangan. Terus yang kedua, ABK tersebar di berbagai tempat hingga ke pelosok-pelosok dan tempat-tempat terpencil. Ya memang di pelosok-pelosok itu banyak sekali ABK, jika kalian tidak tahu kan. Jika kalian tahu, kalau kalian ke pelosok itu pasti ABK yang memang tidak terdidik, ABK yang lepas di jalan, dan bahkan ada ABK yang dipasung. Yaitu salah satu ya di masyarakat juga karena keterbatasan pendidikan di masyarakat terpencil. Jadi banyak juga yang menganggap bahwa ABK itu ya sebagai kutukan dari atas, kutukan dari dewa yang harus dipasung dan diberikan treatment yang tidak manusiawi. Bahkan zaman dulu ada yang ABK harus dibunuh gitu, karena tidak itu. Itu zaman dulu ya, tapi zaman sekarang kan ya paling yang dipasung, yang dikucilkan di masyarakat seperti itu. Terus pembangunan SLB membutuhkan dana yang cukup besar, pasti, karena SLB itu tidak cuma membangun ruangan dan papan tulis meja saja, tapi juga membangun terapi, tempat terapi untuk ABK, dan terapinya itu bukan cuma satu macam, netra itu terapi berbeda, rumun dan terapi berbeda, gaita terapi juga berbeda, dan semua jenis ABK itu mempunyai terapi yang berbeda. Dan ada juga yang sama, tapi yang pasti space-nya akan berbeda-beda. Belum juga aksesibilitas. Aksesibilitas itu kan ya seperti kalau ada tunadaksa yang tidak mempunyai kaki, bagaimana tunadaksa tersebut bisa sampai ke lantai 4 tanpa kesulitan untuk tangga. Mungkin bisa menggunakan bidang miring atau bisa menggunakan lift kan seperti itu.
Nah, terus selanjutnya ada ragam ABK. Tadi juga saya sudah menjelaskan tadi ya yang video yang hilang apa. Ada visual environment, ada hearing environment dan itu ada 11. Dan nomenklatur tuna itu sekarang juga tidak dianjurkan lagi karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu menghilangkan tuna menjadi disabilitas. Jadi kalau netra ya disabilitas netra, rungu disabilitas rungu, grahita disabilitas grahita. Nah, kan tetapi mungkin di nomenklaturnya sudah baru, tapi di teori, di literatur, nomenklatur baru, tapi literaturnya masih menggunakan tunanetra, tunadaksa, tunaruwu, dan lain-lain. Ya mungkin karena perubahan nomenklatur itu kan diiringi dengan perubahan literatur juga. Tapi literatur kan yang sudah dulu-dulu kan ya tetap aja netra, rungu, tunanetra, tunaruwu. Tapi mungkin untuk yang terbaru-baru literaturnya akan menggunakan kata disabilitas. Seperti itu. Nah ini rungu netra tahu ya, Anda bisa melihat. Nah rungu itu yang gangguan pendengaran, grahita gangguan intelektual, gangguan komunikasi, ada yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang atau tidak bisa berkomunikasi karena ada permasalahan dalam alat suaranya atau karena ada gangguan dalam yang ada dalam otaknya. Dadaksa itu disabilitas yang sebagian badan tidak bisa digerakkan atau kehilangan atau kecelakaan, terus ada salah satu anggota tubuh yang tidak bisa digunakan, itu kan daksa laras, itu kan emosional dan perilaku. Jadi untuk perilakunya itu sedikit menyimpang itu karena memang ada yang terlalu emosional, emosinya meledak-ledak, yang emosinya tidak bisa ditahan dan melebihi dari orang pada umumnya. Jadi kalau kita emosi itu kan kita bisa menahan, tapi kalau ada yang laras, ada yang emosi itu tidak bisa ditahan, bisa-bisa dia lari dan dikejar-kejar terus di baku hantam. Jadi sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit emosi. Seperti itu. Nanti akan kita sedikit di pembahasan. Learning disability, kesulitan belajar ya, karena kesulitan belajar itu ada kesulitan belajar spasial dan kesulitan belajar penuh. Spasial itu di salah satu mata, bukan di salah satu itu aja. Contohnya ada yang nggak bisa nulis, ada yang nggak bisa baca, bisa nulis tapi tidak bisa baca, kalau baca terbalik-balik. Terus bisa nulis dan baca tapi tidak bisa menghitung, itu spasial. Spasial kalau penuh itu ya kesulitan belajar di semua mata pelajaran dan di semua aspek menulis, aspek membaca dan berhitung. ADHD, attention deficit and hyperactivity disorder, itu juga gangguan perhatian dan hiperaktivitas. Terus juga ada tuna majemuk atau multiple handicap, ada gifted dan talented. Pak, kenapa gifted dan talented itu termasuk dalam lingkup PLB? Ya karena mereka membutuhkan bimbingan khusus, layanan khusus. Jadi semua yang membutuhkan layanan khusus itu termasuk dalam kebutuhan khusus. Seperti itu. Nah, ini saya jelaskan sekelas-kelas saja nanti biar Anda itu. Oh ya, Mbak Siti dan Mbak Eva tolong dibagi ini. Jadi 11 kelompok, jadi setiap kelompok itu membahas 11 ini, ada yang netra, rungu, grahita, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasinya dihilangkan saja, nah karena gangguan komunikasi itu bisa masuk di rungu, bisa masuk di autis, dan bisa masuk di ADHD juga bisa, ada yang bisa masuk di daksa. Di communication disorder-nya itu dicoret aja, jadi ada 10. Jadi silakan dibagi 10 kelompok, dikurangi nomor 4.
Nanti kalian akan presentasi dan akan ditampilkan di YouTube. Nanti kita akan didiskusikan bersama-sama di situ. Itu ya. Untuk mulai presentasinya itu 2 minggu lagi. Jadi silakan Anda buat makalah dan buat PPT-nya. Nanti presentasinya bisa menggunakan apa? Camtasia atau Snagit, silakan Anda pilih biar Anda mukanya dan biar ada itunya. Itu kan juga bisa digabung juga kan, biar lebih enak. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada netra. Ini saya jelaskan untuk yang ringan-ringan saja. Yang lebih detail tuh kalian saja. Jadi mereka yang mengalami gangguan atau hambatan penglihatan secara signifikan sehingga mereka membutuhkan layanan bidan atau pembelajaran khusus. Ya, karena gini, visual impairment itu lebih ke kata-kata istilah kedokteran. Tapi kalau yang ini, kadang kan ada yang netra itu tidak mau disebut tunanetra, pengennya disebut gangguan penglihatan. Kalau tunarungu pengennya disebut tuli. Karena kan dari kata tuna itu artinya kan rugi, kurang, hilang, dan tidak ada. Jadi mereka bukan rugi, mereka penglihatannya bukan rugi, bukan kurang, dan bukan hilang. Penglihatannya ya mereka tidak bisa melihat, itu saja. Makanya istilah kata atau etimologis kata tuna itu memang kurang bagus. Tapi di dalam Indonesia tuna netra itu lebih halus daripada buta. Padahal secara terminologi itu buta itu jauh lebih bagus atau gangguan penglihatan kan lebih itunya. Makanya dari disabilitas ini kalau yang komunitas netra senang disebut dengan gangguan penglihatan. Untuk yang rungu sedang disebut dengan tuli. Untuk yang autistik itu ASD, bukan autis tapi ASD. Kalau yang daksa itu disebut dengan gangguan gerak dan sebagainya macam. Dan di nomenklaturnya juga tadi saya jelaskan tidak menggunakan tuna lagi tapi menggunakan kata disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas grahita dan kawan-kawan. Netra itu terbagi atas dua, yaitu ada yang buta atau blind, ada yang kurang lihat atau low vision. Nah, yang blind itu totally blind itu memang tidak bisa melihat apa-apa, tapi untuk kalau yang low vision itu yang kurang lihat atau penglihatan kurang aja ya. Ya, seperti kalau kalian -10 itu kan kelihatan kurang. Dengan atau tidak menggunakan kacamata, kalian terdapat kurang penglihatan itu yang dinamakan low vision. Tapi kalau kalian -5 menggunakan kacamata masih bisa ya kalian tidak low vision. Tapi kalau kacamatanya dilepas, ya low vision kan. Tandanya low vision ya itu pokoknya kalau dia memakai alat bantu ya seperti itu. Jadi tidak bisa maksimal seperti orang pada umumnya. Low vision. Nah, ini ada dua definisi dalam netra, yaitu dalam saya jelaskan tadi, yaitu ada yang medical, kesehatan, ada yang pendidikan. Nah, ini silakan kalian baca. Kalau legal itu kan ya yang didasarkan pada hasil pengukuran ketajaman atau visus yang bisa dilakukan oleh tenaga medis. Jadi visus kalau dikatakan netra itu kan 20/90. Kalau 20/20 itu masih normal. 20/90 itu sudah dikatakan blind. Ini ada nih. Kurang lihat itu 20/70. Kalau mereka yang memiliki ketajaman 20/200 itu namanya blind, totally blind ya. Kalau yang 20/70 atau 20/90 itu dapat dikatakan low vision, sorry, koreksi tadi saya. Jadi antara 20/70 sampai 20/200. Artinya visus itu 20
Jika kan 20/70. Jika orang biasa itu bisa melihat benda dengan jarak 70 feet, makanya feet kaki, maka orang yang yang netra itu bisa melihat dari jarak 20 feet. Tuh ya. Jadi untuk yang netranya itu 70, bisa yang normalnya itu bisa melihat dari pandang, oh 70 feet, udah kelihatan itu. 70 feet itu berapa meter saya juga nggak tahu. Oh kelihatan. Tapi kalau yang netra, itu maju sampai 20 feet baru kelihatan. Yang low vision. Jadi 20/70, 20/90, 20/100, 20/110 dan sampai 200. Nah, kalau 200 itu kita bisa melihat jarak panjangnya itu ke 200. Jarak panjangnya itu kita bisa melihat jarak pandangnya itu 200. Tapi orang yang netra itu hanya bisa melihat pada 20. Jadi kita melihatnya 200 feet, tapi untuk yang netra itu maju sampai 20 feet. Seperti itu. Nih, kalau orang susah. Nah, ini. Nih, kalau ini anggaplah ini 20 feet. Jadi netra itu bisa melihat dengan jarak segini. Tapi kalau yang normal itu bisa melihat dalam jarak 200 feet. Jadi sampai nggak kelihatan. Oh kelihatan. Tapi kalau netra, ini anggapnya 200 feet. Tapi kalau dia netra, anggapnya maju sampai 20 feet. Nah, seperti itu. Saya harap kalian paham. Oke. Itu sudah ada di penjelasan di PPT. Bisa kalian lihat sebenarnya. Oke, ini kita di 2 minggu lagi akan Zoom. Akan itu mungkin ketemuan besok kita akan Zoom, dan untuk 2 minggu lagi itu kalian langsung saja mengumpulkan makalah dan presentasi. Jadi tolong Mbak Eva dan Mbak Siti dibagi kelompoknya ya. Oke, itu saja. Untuk kalau kurang jelasnya silakan Anda kontak saya, Mbak Siti dan Mbak Eva. Kalau itu langsung aja buat. Format makalahnya gimana Pak? Format makalahnya sama seperti dosen yang lain. Format PPT-nya Pak, PPT-nya sama, tapi untuk itu harus di dalam video itu silakan menggunakan Camtasia atau menggunakan Snagit. Itu aja ya. Oke. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.